Semuanya kembali lagi. Jadi sekarang kita akan membahas beberapa skill untuk section kedua. Dalam skill 21 ini yaitu subject and object pronouns. Jadi ini sangat simple. Kalau dilihat di tabel ini, maka kalau kita mau bilang saya, maka kita harus menggunakan I. Kalau kamu you, kalau dia laki-laki itu he, kalau dia perempuan she, kalau benda itu it sebagai subjek, kalau kita itu we, kalau mereka they. Nah, sering kali dalam TOEFL itu seharusnya kita menggunakan pronoun sebagai subjek yaitu I, tetapi dibuat sebagai objek me. Begitu juga sebaliknya, seharusnya pronoun saya itu sebagai objek tetapi dibuat di soal itu sebagai I. Nah, jadi posisi. Nah, maka dilihat ketika di soal nanti posisinya itu pronoun itu sebagai subjek atau sebagai objek. Kalau dia sebagai subjek, maka gunakanlah di tabel sebelah kiri ini. Apakah I, you, he, she, it, we, they? Kalau dia posisinya sebagai objek, maka gunakanlah yang sebelah kanan, yaitu me, you, him, her, it, us, atau them, gitu ya. Jadi salah satu yang mana. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah pronoun itu sebagai subjek atau objek? Dilihat kata kerja. Kalau posisinya itu sebelum kata kerja, maka dia wajib sebagai subjek. Kalau dia sebagai posisinya setelah kata kerja, maka wajib sebagai objek. Kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini kan salah ya. Contohnya, me and my friend are taking a trip. Kita lihat di sini, posisi me di sini sebelum kata kerja are taking. Maka ingat, kalau posisinya sebelum kata kerja, berarti dia sebagai subjek. Maka me di sini salah. Seharusnya bukan me, tetapi I. Okay? Yang berikutnya, our neighbors are going with you and I. Nah, apakah benar I di sini? Rupanya salah. Kenapa? Karena posisinya setelah kata kerja are going. Ingat, kalau dia setelah kata kerja, berarti dia adalah objek. Maka bukan I, tetapi me. Oke? Jadi, ini tergantung posisi. Ingat, kalau dia sebagai subjek, maka gunakanlah salah satu di sebelah kiri. Tadi, apakah mau bilang saya, kamu, mereka, atau seterusnya. Kalau posisinya sebagai objek, apakah mau mengatakan saya, kamu, mereka, dan seterusnya, maka gunakanlah yang di tabel sebelah kanan. Oke. Lalu di skill 22, ini tentang kepunyaan, yaitu possessive. Langsung saja kita ke tabel. Nah, jadi sering juga di tes dalam TOEFL itu, kita mau bilang kepunyaan, contohnya saya, oke? Kalau saya my, kalau kamu your, kalau dia laki-laki his, kalau dia perempuan her, kalau benda its, kalau kepunyaan kita itu our, kalau kepunyaan mereka itu their. Nah, bedanya yang sebelah kiri sebelah kanan, kalau sebelah kiri itu wajib diikuti oleh bendanya. Contohnya buku saya, maka kita wajib bilang my book. Oke? Tapi kalau yang sebelah kanan itu tidak boleh diikut oleh bendanya. Jadi tidak boleh ada bendanya setelah dia. Maka salah kalau kita bilang mine book. Salah kalau kita bilang yours book. Oke? Nah, ingat, jadi seperti itu. Jadi kalau tabel sebelah kiri, my sampai there, itu wajib diikuti oleh bendanya. Jadi kalau kita mau bilang buku kamu, maka your book. Sementara kalau di sebelah kiri, salah kalau kita bilang yours book. Oke? Nah, jadi ini harus jeli. Dilihat nanti di dalam soal, itu yang muncul itu adalah apakah yang berada di tabel sebelah kiri atau sebelah kanan. Maka contohnya mungkin di dalam soal itu sebelah kanan mine, tetapi ada benda di setelahnya, di garis bawahi bendanya itu, maka dia salah. Oke? Nanti kita lihat soalnya seperti apa. Lalu skill 23, ini tentang pronoun reference. Nah, pronoun reference ini, jadi pronoun itu I, you, they, we, he, she, it. Oke? Jadi I, you, they, we, he, she, it. Jadi seringkali dites juga dalam TOEFL itu, contohnya bendanya itu satu, oke? Kalau bendanya contohnya book satu, maka kata gantinya apa?
Kata ganti dari book adalah it. Oke? Tapi bagaimana kalau the book-nya pakai s, books? Kan banyak. Nah, kalau bendanya banyak, maka kata gantinya juga harus banyak. Siapa itu? Contohnya they. Jadi book menjadi it, kalau books menjadi they. Kalau Jessica, for example, Jessica kan perempuan ya, maka kata gantinya she. Kalau dia sebagai subjek, kalau dia sebagai objek, kata gantinya her. Oke? Kalau siapa namanya? Dodi contohnya, Dodi laki-laki. Oke? Jadi kata ganti dari Dodi apa? Kalau sebagai subjek yaitu he, kalau sebagai objek apa? Him. Nah, jadi kata ganti ini kadang sering dites juga di dalam TOEFL. Oke, kita lihat di sini ada beberapa sedikit. Oke, nah kita lihat di sini di TOEFL exercise skills 21 sampai 23 nomor 1. Yang salah di sini adalah say. Nah, ini dites posisi mereka. Ingat, mereka itu kalau sebagai subjek they, kalau sebagai objek itu them. Bagaimana tahu apakah dia sebagai subjek atau sebagai objek? Kita lihat. Kalau dia posisinya setelah kata kerja, berarti objek. Jadi ingat rumusnya kan? Yaitu subjek, kata kerja. Oke, subjek, kata kerja, objek. Nah, kalau posisinya sebelum kata kerja, dia subjek. Betul, they. Kalau posisinya setelah kata kerja, berarti seharusnya objek. They di sini didahului oleh prevents. Prevents ini adalah kata kerja. Kata kerja berarti setelah dia wajib objek. Maka bukan jawabannya they, tetapi them seharusnya di sini. Maka yang salah di sini adalah yang say. Oke? Oke. Oke, ini ada review. Silakan nanti dikerjakan. Oke, skill 24. Ini adjektif sama adverbs. Fungsi adjektif mungkin sudah pada tahu ya. Adjektif itu menjelaskan kata benda. Sementara adverb itu menjelaskan dari kata kerja. Kita lihat di sini. Contohnya, it is a delicious meal. Oke, meal ini adalah kata benda, delicious itu adalah adjektif. Jadi kalau sering dites itu dalam TOEFL itu, dia seharusnya adjektif tetapi digunakan adverb. Nah, maka rumusnya kalau dalam soal nanti, adjektif tambah noun. Oke, jadi tidak boleh adjektif ini diganti dengan kata keterangan contohnya. Adverb gitu ya. Tidak boleh diganti dengan kata kerja. Kenapa? Karena setelah dia adalah kata benda. Jadi rumusnya adjektif tambah kata benda. Oke? Begitu juga selanjutnya adalah adverb. Jadi kita lihat ly itu adalah adverb ya. Kata yang ada ly itu adverb. Oke, quickly. Maka quickly ini menjelaskan dari kata kerja writes. Yang berikutnya, bisa juga ada beberapa kata bergandengan. Maka rumusnya seperti yang ini. It is a quickly written letter. Maka adverb quickly menjelaskan dari adjective written, written adjective menjelaskan dari kata benda letter. Nah, rumusnya itu diingat. Dan begitu juga yang berikutnya, rumusnya bisa extremely adverb diikuti oleh adverb yang lain yaitu quickly, quickly diikuti oleh adjective, adjective diikuti oleh letter. Jadi tak boleh rumusnya diganti atau berubah. Jadi, ingat saja bahwa kata kerja bisa diikuti oleh adverb. Ingat saja bahwa adverb bisa diikuti oleh adjektif, adjektif bisa diikuti oleh noun. Oke? Nah, jadi apakah boleh sebelum noun letter ini diganti dengan adverb saja? Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dua kata bergandengan, maka sebelum noun itu yang boleh adalah adjektif. Tak boleh adverb. Oke? Nah, jadi rumusnya itu harus dilihat. Oke, terakhir, ini adalah adjective after linking verbs. Nah, jadi ini yang paling ingat adalah bahwa ingat saja kalau ada kamu ketemu kata ini appear, be, become, sampai taste di dalam soal, maka setelah mereka ini wajib kata sifat. Tak boleh kata lain. Oke? Jadi feel, setelah dia wajib diikuti oleh kata sifat, tak boleh diikuti oleh kata kerja, tak boleh diikuti oleh kata benda. Wajib diikuti oleh kata sifat. Oke, contohnya I feel tired dan seterusnya.